Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab fisiknya ya, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan maktabah Samilah. Jadi meneruskan dari video sebelumnya, yaitu di penjelasan terkait dengan bahwa haji dan umrah itu adalah dua kefarduan yang berbeda. Artinya, seorang yang melakukan salah satu dari keduanya, maka yang lain belum gugur. Dan setelah itu di dalam kitab Ghoyatul Bayan dijelaskan bahwa haji dan umroh itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Kewajibannya hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Dan kewajibannya ini bukan bagian dari kewajiban yang sifatnya harus dilakukan dengan seketika, tapi kewajiban haji dan umrah adalah kewajiban yang sifatnya muwasa. Muwasa itu longgar ya. Sekali kewajiban itu datang, maka tidak harus dilakukan secara bergegas, maksudnya seperti itu. Dan kewajiban yang muwasa ini untuk keluar dari dosa andai kata belum melaksanakannya dan ternyata kematian datang, itu harus ada niatan melakukannya. Jadi saat kewajibannya telah datang, tidak harus langsung dilakukan, tetapi harus ada niatan melakukannya. Niat itu berguna untuk tadi, andai kata belum sempat melakukannya dan tiba-tiba meninggal, maka itu nanti tidak berdosa kalau sudah ada niat melakukannya. Dan antara dua hukum tadi, yaitu hukum haji dan umroh kewajibannya hanya 1 tahun, dan juga hukum kewajiban haji dan umroh yang ternyata tidak harus bergegas, itu kedua hukum itu kadang ada kewajiban-kewajiban yang baru. Artinya kadang haji dan umrah itu kewajibannya lebih dari 1 kali seumur hidup. Kadang haji dan umrah itu kewajibannya tidaklah longgar tapi sempit. Tapi kewajiban yang tidak sesuai dengan hukum asli itu dikarenakan ada sebab sesuatu yang baru, keluar dari hukum asli dari ibadah itu tersebut. Kemudian setelah itu ada pembahasan masalah syarat sah melakukan haji dan umroh. Jadi kalau sebatas mendapatkan kesahan haji dan umroh, itu syaratnya cuma satu, yaitu beragama Islam. Jadi tidak ada syarat balik, tidak ada syarat punya akal, sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan haji itu sah. Tapi di dalam fikih itu anak kecil atau orang gila dalam bab muamalat nanti itu ada aturan atau ada hukum khusus berupa hajar. Hajar itu mereka berdua tidak bisa menasorofkan hartanya, tidak bisa membelanjakan hartanya. Artinya orang gila dan anak kecil ini yang membelanjakan hartanya adalah wali. Dalam masalah haji ini juga sama, bahwa wali harta itu dia diperbolehkan ihram untuk anak kecil atau orang gila. Ya, ini hajinya sah. Kalau syarat rukunnya sudah terpenuhi, itu hajinya sah. Karena tadi untuk mendapatkan hanya sebatas kesahan haji itu syaratnya hanya satu, yaitu beragama Islam. Kemudian kalau anak kecil ini sudah tamyiz dalam arti sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan seterusnya itu. Jika anak kecil sudah tamyiz, maka ihram yang dilakukannya sendiri itu sah, asalkan yang dilakukan mendapatkan izin dari walinya. Jadi dalam haji itu ada beberapa pembahasan di awal bab biasanya.
pembahasan-pembahasan itu berbeda syaratnya antara satu dengan yang lain. Misalkan tadi ada syarat sah melakukan haji, itu satu pembahasan. Syaratnya hanya satu, yaitu beragama Islam. Selain itu ada namanya syarat melakukan, namanya mubasyarah. Syarat melakukan, syarat sah melakukan. Syarat sah yang melakukan. Kalau tadi orang gila atau anak kecil itu kan walaupun hajinya sah, tapi yang melakukan tidak dirinya, yang melakukan adalah walinya. Jadi kalau andai kata anak kecil dan orang gila ini melakukan haji sendiri, itu tidak sah. Karena sah itu ada sebatas sah secara umum, ada namanya sah melakukan haji. Melakukan haji. Nah, untuk dapat sah melakukan haji, itu ada syaratnya yaitu tamyiz. Sehingga orang gila atau anak kecil ini tidak bisa sah hajinya karena tidak tamyiz. Anak kecil tidak sah karena tidak tamyiz. Kemudian ada lagi pembahasan yaitu menggugurkan kewajiban Islam. Menggugurkan kewajiban Islam itu syaratnya ada tambahan lagi. Syaratnya ada tambahan lagi yaitu merdeka. Merdeka, mukallaf dan merdeka. Mukallaf itu kalau dalam fikih isinya adalah balik dan berakal, itu mukallaf. Jadi gabungan antara balik dan berakal itu namanya mukallaf. Jadi untuk sah haji sekaligus haji itu bisa menggugurkan kewajiban Islam, itu diharuskan mukallaf dan merdeka. Sehingga kalau ada orang yang fakir, dia melakukan haji, maka haji itu walaupun tidak wajib bagi dirinya, tapi haji itu bisa menggugurkan kewajiban Islam. Maksudnya haji yang dilakukan itu bisa menggugurkan kewajiban hajinya. Tapi kalau anak kecil dan budak, walaupun hajinya sah, tapi keduanya belum gugur. Kewajiban haji seumur hidup itu belum gugur. Artinya kalau ada wali yang menghajikan orang gila yang diwaliinya atau anak kecil yang diwaliinya, itu haji yang dilakukan itu walaupun sah dan tentunya mendapat pahala ya, tapi itu belum menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya andai kata nanti suatu saat si anak kecil ini dia sembuh, atau si orang gila ini dia kegilaannya hilang, itu nanti dia harus melakukan haji lagi kalau ada kewajiban melakukan haji. Intinya untuk menggugurkan kewajiban haji itu disyaratkan mukallaf dan merdeka. Jadi budak tidak menggugurkan kewajiban haji, dan anak kecil atau orang gila juga tidak menggugurkan kewajiban haji. Itu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.